Hey, what is up YouTube? Gue Brody Balo. Dan apakah keluarga dan temen lu bikin lu jadi gendut? Atau lu cuma mau cari orang yang di kambing hitamin aja? Oke, jadi kalian udah ngerti prinsip kalori dan juga udah ngerti prinsip latihan yang bener. Nah, tapi malam-malam ceritanya lagi makan sama keluarga. Lah, kamu makannya nggak bareng? Apa itu makan dada ayam doang? Nih makan yang ini aja nih. Mau ngapain sih diet-diet segala? Kita tuh sehat tau. Lingkungan hidup lu, terutama teman-teman sama keluarga, itu memiliki peran yang sangat penting saat kalian ingin mencapai target fitness. Kakek gua, almarhum, dulu sering banget ngomong ini ke gua dan keluarga gua. Coba tunjukin teman-temanmu, dari situ masa depan kalian terlihat. Keluarga dan teman-teman yang setiap hari kita temuin akan membentuk sifat kita juga. Kutipan tadi mungkin sangat berlaku untuk teman-teman, tapi ini juga penting dibahas dalam konteks keluarga. Misalnya kita hangout, main-main sama teman-teman yang kurang sehat. Mereka suka ngerokok, suka minum, nggak suka olahraga, dan juga nggak pernah merhatiin pola makan. Biasanya, lu juga bakal jadi kayak begitu, kurang sehat juga. Mungkin beratnya juga naik terus, perlahan-perlahan. But, we are people of science. Jadi coba kita benar-benar analisa. Apakah benar teman dan keluarga tuh bisa bikin kita jadi gendut? 80% dari keluarga-keluarga yang overweight biasanya juga punya anak yang overweight. Tapi penyebabnya bukan karena keturunan atau genetik. Penyebabnya lebih karena lingkungan hidup. Nah, ini masuk konsep yang disebut nature versus nurture. Nature artinya keturunan, nurture maksudnya lingkungan. Contoh paling gampang nature. Misalnya kalian punya orang tua yang tinggi, kemungkinan besar juga bakal jadi tinggi kalian. Contoh lingkungan, misalnya bokap lu setiap hari beli martabak, ya biasanya keluarganya juga bakal makan martabak setiap hari. Kenyataannya, mayoritas orang itu tidak suka kalau ada perubahan drastis dalam hidupnya. Change can be very scary. Coba bayangin kalian udah mulai hidup lebih sehat, dan keluarga kalian mungkin ada beberapa reaksi terhadap ini. Dan ini berdasarkan pengalaman gue ngobrol-ngobrol sama klien gue. Dalam skenario paling bagus, ya biasanya keluarganya saling suportif, saling mendukung. Tapi biasanya hal seperti ini juga bisa terjadi. Keluarga tersinggung. Ngapain sih diet-diet? Ini udah disiapin sayang tau. Atau mungkin keluarga ngejek. Udah ngapain gedein otot? Yang penting dapetin banyak duit sama belajar aja. Kadang ada keluarga yang lu ngapain aja tetap salah. Berat turun dibilang sakit. Tambah gendut dikomentarin juga. Juga ada tipe yang disebut enablers. Enablers artinya sifat yang buruk bukannya dicegah, malah di-enable, dibantu. Seperti contoh, ada video klip dari dokumenter ini menunjukkan bahwa anaknya sebenarnya kepengen turun berat badan. Tapi bokapnya kasihan ngeliat dia kelaparan dan dia tetap beliin fast food setiap hari. Ini contoh enablers. Semua faktor ini butuh dipertimbangkan agar progres kalian maksimal. Dan tolong dimengerti, tujuan dari video ini itu bukan untuk bikin kalian jadi putus hubungan sama keluarga, sama teman. Itu justru salah. Itu tidak produktif. Tujuan video ini adalah menciptakan komunikasi yang optimal agar kalian punya lingkungan yang saling mendukung. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apa solusinya? Solusi pertama, komunikasi dan jelaskan target fitness kalian. Make a statement. Ini bukan berarti bikin post di social media bilang, "Hore, akhirnya gue mau mulai perjalanan weight loss, mulai perjalanan bikin otot." Nggak, itu justru nggak ada gunanya. Bahkan ada studi yang nunjukin kalau lo bikin pengumuman online, biasanya progresnya malah kurang optimal. Maksudnya komunikasi dan make a statement itu ngomong ke orang-orang yang kalian emang ketemu setiap hari, keluarga dan teman-teman, not online friends. Contoh paling gampang. Misalnya di rumah kalian ada yang hobi masak dan biasanya kalian makan bareng. Ya kalian harus ngomong kalau kalian ini mau dapetin protein lebih banyak, mau mulai ngitung kalori, supaya mereka tidak udah terlanjur masak dan kalian nolak saat sudah mateng. Kita juga punya kewajiban sendiri masing-masing. Sebagai contoh, dalam video klip yang tadi kita tunjukin, anaknya nyalahin bapaknya karena dibeliin fast food. Tapi sebenarnya dia kan juga bisa punya kekuatan untuk menolak makanan tersebut. Atau ngomong, "Pah, jangan beliin. Saya cari makan sendiri." Atau kalau misalnya lagi pergi sama teman-teman, diajak, itu kan biasanya nongkrong, makan, minum. Ya tetap pergi, tapi jelasin aja, lu lagi punya target fitness, dan lu harus memperhatikan apa yang lagi dikonsumsi. Kalau mereka teman lu, ya pasti mereka ngerti. Kalau diajak-ajak sedikit, ya namanya teman pasti ngejek lah. Oke, barusan solusi pertama. Sekarang solusi kedua. Bayangin, teman sama keluarga sudah mendengar kalian. Mereka berusaha ngebantu juga. Berikutnya, kalian harus membuat lingkungan yang juga mendukung kalian. Artinya apa? Misalnya kalian pergi ke kantor atau kampus, lalu setiap siang dan malam selalu bingung makan apa,
ya ujung-ujungnya pasti bakal nyari yang gampang-gampang. Belum tentu dapat protein cukup, belum tentu kalorinya sesuai. Maksudnya, prepare. Kalau kalian suka masak, meal prep. Masak yang banyak sekaligus, terus disimpan. Oh ya, ini yang made about protein enak nih. Rasanya pas, terus bisa gue panasin kapan aja. Pinter kamu beli itu, nak. Pinter. Kayaknya hanya orang pinter yang beli ini. Mantap. Misalnya mau pergi makan di luar, itu juga gampang. Cari warteg, warung Padang. Patokan paling gampang tuh begini. Saat nyari makanan, cari 1 porsi karbohidrat, 1 porsi sayuran, dan 1 porsi protein. Kalian makan kayak gini, 3-4 kali sehari, biasanya dapat proteinnya lumayan, dan biasanya nggak bakal gendut. Lanjut diskusi, menciptakan lingkungan yang mendukung. Esensinya sih planning, harus ada rencana. Contoh, misalnya kalian tipe keluarga yang suka nyemil. Nggak apa-apa, terus nyemil. Tapi tolong cemilannya dipersiapkan. Misalnya suka pakai mayones, ganti pakai Greek yogurt. Siapin cemilan yang sehat-sehat. Banyakin makan buah, kacang-kacangan. Dan misalnya kalian tipe orang yang suka ngopi dan suka minum es kopi susu kekinian, nggak apa-apa. Tapi coba pakai gulanya setengah dari biasanya. Atau mungkin even better, coba belajar untuk suka black coffee. How coffee is meant to be drank. Mungkin hal-hal kayak gini kedengerannya sepele, dikit-dikit. Tapi these small changes, they add up. Pernah dengar istilah kan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit? Terakhir, solusi yang menurut gue paling penting. Share the health, lead by example. Ya intinya jadi orang yang baik. Jangan pelit ilmu, dan jangan menghakimi. Ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue jadi fitness coach. Waktu gue pertama kali ngomong sama orang tua, jujur aja mereka tuh sangat tidak setuju. Apalagi zaman situ belum terlalu banyak orang-orang yang main fitness di YouTube yang di Indonesia. Tapi ya gue berusaha ngejelasin aja target gue tuh mau ngapain di sini. Ya mereka memang masih nggak percaya, tapi ya tetap gue lakukan dengan tekun. Pas zaman itu gue juga tetap masih kerja di kantor. Dan itu kayaknya salah satu alasan kenapa mereka masih oke-oke aja, karena walaupun gue tetap main fitness di YouTube, gue tetap kerja kantor. Jadi di mata mereka ya setidaknya ada sesuatu yang lebih stabil. Dan suatu hari, salah satu video gue tuh jadi viral. Dan gue mulai bisa dapat pendapatan sebagai fitness coach, sebagai YouTuber. Dan gue mulai mikir, mungkin sekarang orang tua bakal lebih mengerti. Enggak juga. Mereka tetap nggak ngerti, mereka tetap bersikeras bahwa sebaiknya gue tuh kerja aja. Jangan main yang aneh-aneh. Bahkan waktu itu juga udah ikut kompetisi Men's Health Indonesia. Udah masuk top 10, dan itu pun juga masih nggak disetujuin pilihan karir gue sebenarnya. Tapi ya, gue ngerti maksud mereka baik. Ya mereka kan orang tua, maunya yang terbaik untuk kita. Gue nggak pernah marah, gue nggak pernah menghakimi, gue nurut aja dan terus menekuni yang kalian lihat sekarang. Sekarang gue pengen ngomongin sedikit tentang sebuah figur yang gue sangat kagumin. Namanya Marcus Aurelius. Semua orang yang suka dunia stoicism pasti sudah tahu orang ini siapa. Dia percaya bahwa semua orang itu memang benar-benar nggak ada yang sempurna. Saat orang memberikan kritik yang mungkin agak jahat, itu karena mereka juga tidak mengerti secara full kondisi kita kayak bagaimana. Kalau kita mengerti, kalau kita semua tuh sama aja tidak sempurna, akan lebih mudah untuk menerima criticism tanpa dimasukin ke hati. Ini penting kalau kita lagi memulai perjalanan fitness, karena jujur aja, kan nggak banyak orang ngerti prinsip-prinsip fitness. Nggak banyak orang ngerti kita mesti makan protein itu sebanyak itu. Boro-boro protein, prinsip kalori aja sampai sekarang masih banyak banget yang nggak ngerti. Kalau kalian ingin keluarga dan teman-teman itu tidak menghakimi kalian, kita juga nggak bisa menghakimi mereka. Lead by example. Terus saja fokus sama diri sendiri. Lama-kelamaan saat kalian mulai ada progres, badan lebih sehat, lebih kuat, keluarga dan teman kalian juga bakal sadar. Dan mungkin mereka bakal baru mulai nanya, kok lu bisa sih? Ajarin gua dong. And when this happens, ajarin. Jangan pelit ilmu. Nobody's perfect. Keluarga masak, lalu kita nggak makan, ya mereka pasti sedih. Teman ngajak pergi dan kita nolak terus, ya mereka pasti sedih. Pada dasarnya, ya mereka kan sayang sama kita. So be nice. Oke, sekarang terakhir. Coba bayangin kalian sudah melakukan semua yang tadi kita bahas. Kalian sudah berusaha komunikasi, kalian sudah berusaha preparasi, menciptakan lingkungan yang mendukung, tapi masih aja ada figur-figur yang toksik dalam hidup kalian. Entah teman, entah keluarga. Nah, di saat seperti ini, kegigihan kalian itu benar-benar lagi dites. How badly do you want this? Apakah kalian benar-benar ingin fokus dengan progres fitness kalian? Kalau iya, walaupun banyak yang nyinyirin, ya kalian tetap bisa progres. Ada satu lagi kutipan yang gue suka. Misalnya ada masalah yang solusinya jelas. Ya artinya ada solusi untuk masalah itu. Misalnya ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya kenapa masih dibingungin? Misalnya kalian sudah melakukan semuanya dan kenyataannya memang ada orang-orang yang tetap toksik, tetap nyinyir.
then don't worry about them. Biarin aja, terus fokus sama diri lu sendiri, nggak usah peduliin orang lain mikir apa. Oke, that's it guys. Thank you so much sudah nonton video ini. Misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kalian juga bisa follow gue ada di Instagram, ada di TikTok. This is Brody Balo, signing out. Don't forget to stay strong and question everything.